Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rifal. Pada kesempatan video kali ini kita akan melanjutkan proyek terakhir kita. Yang kemarin kita telah sampai pada membuat fragment user dan juga home, kemudian dengan tombol button dan menampilkan email. Nah, untuk namanya kita belum set. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan, yaitu kita akan mencoba set nama. Kemudian kita akan menambahkan untuk gambar profile, yang dimana nanti gambarnya itu akan tersimpan di Firebase teman-teman. Jadi gambarnya itu akan tersimpan di cloud, bukan di storage sistemnya dari Android, tetapi dia akan disimpan di Firebase. Oke, langsung saja kita langsung buka projectnya. Nah, kita seperti biasa kita klik file, open recent. Kita kemarin adalah nama projectnya tutorial Firebase. Oke, kita new window aja. Karena kemarin kita telah sampai di ini untuk usernya cuman bisa nampilin email, kemudian ada button logout. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah button untuk save nama dan juga save fotonya seperti itu. Jadi sekarang kita masuk dulu ke Gradle. Nah, di sini kita harus menambahkan lagi dua dependensi. Yang pertama adalah Picasso, yang kedua adalah untuk circle ininya ya, gambarnya. Nah, kita bisa copy dari sini. Nanti untuk dependensinya akan saya sertakan di deskripsi video. Nah, di sini ada, kita butuh pertama adalah Picasso. Untuk gambarnya, ngeload gambar. Untuk load gambar. Kemudian di sini kita karena kita ingin membuat gambarnya lingkaran, kita juga membutuhkan satu dependensi. Nah, namanya adalah Hadodenhof. Nah, di sini ini untuk membuat gambarnya menjadi lingkaran. Nah, kemudian setelah itu teman-teman bisa langsung klik sync now, tapi pastikan internetnya terhubung ya. Kemudian kita klik sync now. Kemudian setelah itu kita bisa masuk ke layout. Kita masuk ke layout fragment user. Nah, di sini kita di atas ini, di atas card view-nya, di atas card view-nya kita bisa tambahkan ya sebuah tag baru. Namanya adalah circle. Nah, yang ini kita tulis saja circle, nanti ada muncul Hadodenhof. Nah, di sini untuk weight-nya kita custom aja, kita menggunakan 150 dp. Kemudian height-nya pakai 150 dp karena kita akan membuat lingkaran ya. Kemudian ini kita tutup saja dulu. Kemudian di sini kita bisa membuat dia di tengah dulu, atau supaya kelihatan kita bisa pakai dulu resource bawaan. src bawaannya adalah dari drawable. Nah, seperti ini. Kemudian kita taruh dia biar ke tengah, berarti untuk yang top to top of parent, kita pilih yang parent. Kemudian untuk yang right to right of parent, dan untuk yang left-nya juga left to left of parent. Oke, dia sudah di tengah. Kemudian kita bisa tambahkan margin top, martop. Nah, sini kita bisa tambahkan misalnya 20 ya, 20 dp, atau kalau kurang kita bisa tambahkan menjadi 30, Nah, 30. Kemudian jangan lupa di sini kita tambahkan ID. ID-nya adalah ID user
adalah img_profile. Nah, ini untuk gambar profilnya. Kemudian di sini kita juga membutuhkan sebuah button untuk save. Nah, di dalam sini ya, sini ada name, coba di dalam ini layout, di sini ada name, kemudian di sini ada email, di sini ada button logout. Nah, button logoutnya kita bisa taruh di bawah. Nah, di sini kita copy lagi aja, di sini copy. Kita buat button baru di sini. Oke, di sini adalah button save. Nah, kita tuliskan di sini adalah save. Nah, oke, sudah. Kita tambahkan aja nih margin top kurang ke bawah ya. Kita tambahkan 10 dp. Oke, cukup. Kemudian selanjutnya kita bisa atau enggak ini logoutnya biar enggak nyaru ya, kita taruh luar linear layout, kita cut, taruh di bawah linear layout. Oke, dia bisa di linear layout. Ini adalah ID-nya, kita lihat, kita beri ID ly user. Card aja gitu. Kemudian di sini kita kasih top to, nggak ada ya di sini karena kita di dalam card view. Nah, kita masih dalam card view, jadi di sini ternyata kita harus taruh luar ya. Ctrl X, taruh luar card view, Ctrl V sini. Nah, kita bisa taruh dia di bawah card view ya, tadi salah. Untuk yang linear layout kita hapus aja untuk ID-nya. Nah, kita taruh top to bottom of CDV save. Oke. Cukup. Di sini kita bisa tambahkan martopnya 20 ya seperti biasa. Kemudian di sini kita kasih margin, harusnya kita margin aja ya, nggak usah pakai martop biar sama margin. Oke, 20 dp. Nah, seperti ini sudah. Kemudian kita sekarang bisa masuk ke fragment. Di sini di folder dpkg fragment kita masuk ke user fragment. Nah, pertama-tama kita akan setting untuk si ininya ya, si gambarnya. Ketika tadi lingkarannya diklik, dia akan masuk ke dalam kamera gitu. Di sini kita bisa tambahkan di sini di bawah button logout. Tambahkan di sini binding dot image profile, set on click listener. Nah, kita tambahkan. Nah, di sini kita buat function ya supaya lebih simpel gitu codingannya, seperti ini kan tombol keluar. Nah, di sini kita buat function go to camera. Sorry ya teman-teman, di sini karena dekat bengkel dan juga dekat jalan, jadi suaranya agak berisik gitu. Nah, di sini kita import option enter atau alt enter untuk Windows. Nah, kemudian di sini sudah ada tombol ada private fun go to camera. Nah, di sini kita bisa membuat logiknya. Nah, kita tambahkan di sini intent. Kemudian dalam intent kita menggunakan media store. Oke, di sini action image capture ya. Kemudian di sini untuk dia akan menyimpan untuk sementara gitu ya, ketika button atau ketika gambar lingkaran itu diklik, nanti dia akan menyimpan sementara di media store.
untuk ditampilkan itu sebelum di save. Nanti ketika di save dia akan diupload ke Firebase seperti itu. Kemudian di sini also, sini kita pakai intent aja ya. Oke, sorry. Kita panggil activity dot package manager nullable dot read. Oke. Intent resolve activity, di sini adalah it dot also intent maksudnya start activity for result, baru dalamnya ada intent start activity for result. Nah, di sini ada intent. Kemudian di sini kita membuat sebuah request code, di sini rec dot code. Nah, di sini akan merah ya. Kalau kita option enter atau alt enter, nanti dia akan diarahkan untuk create local variable. Kita bisa create. Oke, sorry. Kita bisa create rec code-nya itu di bawah sini ya. Caranya adalah kita tuliskan companion object, terus sini di dalamnya adalah const-file. Di sini kita panggil tadi record sama dengan 100. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kalau misalkan di sini ada start activity for result, pasti kita harus membuat sebuah private fund lagi. Di sini terlalu kita rapikan dulu ya. Di bawah sini kita bisa tambahkan, kita bisa tulis on activity result, ya. Nah, kita buat pengkondisian di sini if request code sama dengan yang tadi record dan result code sama dengan result oke. Oke, ini merah, kita bisa import option. Oke. Nah, kemudian di sini fungsinya adalah sebagai pencocokan ya request code-nya. Nanti dia akan meminta permission itu untuk memberikan akses kepada kamera gitu ya. Jadi untuk itu kita membutuhkan sebuah permission. Kita bisa masuk ke Android manifest. Nah, di sini pertama kita buat tag user permission, pertama internet ya. Kemudian yang kedua adalah user permission, yang kedua adalah kamera gitu, supaya aman, supaya nanti dia bisa meminta permission untuk kamera. Dan juga internet ini nanti untuk gambar misalkan belum di set, nanti dia akan menampilkan gambar default gitu. Nah, kita balik lagi ke user fragment. Nah, di sini kita buat variabel img bitmap. Nah, di sini karena kita menggunakan bitmap, data nullable extras get. Kita di sini adalah key-nya adalah data. Nah, di sini adalah as karena kita menggunakan bitmap. Oke, nah selanjutnya di sini kita akan setting ini ketika kita mengklik gambar dan dia meminta permission untuk akses kamera, kemudian kita beri dia permission, kemudian kita klik foto, nanti dia akan menyimpan sementara ya di sini.
dia akan menyimpan sementara di media store ini dia akan menyimpan sementara. Kemudian di sini kita akan menguploadnya ke Firebase. Tapi sebelum itu kita bisa aktifkan dulu untuk storage-nya di dalam Firebase. Nah, kita bisa buka dulu untuk Google Chrome-nya atau browsernya. Nah, kita bisa buka Firebase, firebase.com. Kemudian kita klik go to console yang di atas ini. Nah, kita klik go to console. Habis itu kita masuk ke project yang telah kita buat sebelumnya, yang sekarang adalah tutorial Firebase. Nah, kemudian kita bisa masuk ke storage di sini. Kita klik storage yang di sini ya. Nah, kemudian kita klik get started. Di sini kita klik next saja langsung. Di sini nggak usah diatur-atur, kita klik down. Kita tunggu. Ini agak lama ya untuk di sininya prosesnya. Kita tunggu saja. Oke, sudah masuk. Kemudian kita bisa cek di sini rules-nya. Nah, di sini kita false kita ganti ini ya, true. True, oke. Kemudian kita publish di sini. Sini sudah save. Oke, sekarang sudah aman. Kita sudah bisa membuat. Kita telah membuat storage-nya. Kemudian sekarang kita bisa balik lagi ke project-nya. Kita bisa balik lagi ke project-nya. Di sini kita buat sebuah function. Upload image to Firebase. Oke. Nah, kemudian di sini kita bisa option enter atau alt enter create function. Nah, sini. Oke, sebentar. Oke, di sini kita bisa tambahkan tadi di mana ya, di sini kita panggil img bitmap-nya. Kemudian di sini kita bisa masukkan parameternya ya, img bitmap, img bitmap titik bitmap. Oke, selanjutnya di sini kita bisa setting untuk BIOS-nya. Jadi BIOS adalah, kita lihat nih ya, file BIOS. Sini kita byte array output stream. Nah, itu yang disebut dengan BIOS, byte array output stream. Nah, ini bawaan dari sananya ya. Nah, kemudian di sini kita masuk ke directory Firebase. Nah, di sini kita buat sebuah file untuk referensi sama dengan Firebase Firebase storage. Oh, ini merah ya. Kenapa merah? Kita alt enter. Nah, di sini kita disuruh untuk menambahkan dependensi on Google Firebase. Di sini kita klik import saja. Nah, ini lagi proses Gradle. Oke. Kemudian kita alt enter lagi. Oke, ini sudah nggak merah. Kemudian di sini .get instance .reference .child.
Nah, di sini kita bisa membuat sebuah folder. Jadi kita akan membuat folder. Misalkan ini untuk isinya adalah satu folder itu adalah gambar-gambar dari user, gambar-gambar dari user yang terdaftar, profil-profil. Nah, di sini kita bisa menambahkan sebuah folder ya. Jadi biar rapih gitu. Nah, kita tambahkan dengan kutip di sini img namanya adalah image user. Kemudian slash. Nah, di sini kita bisa membuat namanya gitu. Kita bisa men-setting namanya. Jadi nama gambar si user ini untuk di penyimpanan apa gitu. Nah, di sini saya akan men-setting dia current user. Sorry, ini get instant dulu ya. Current user. Nah, di sini kita akan mengambil dari display name-nya ya, atau email deh. Ya, mengambil dari emailnya. Di sini ada merah, dia butuh no label. Oke. Jadi untuk nama gambarnya itu dia diambil dari email gitu. Oke, selanjutnya kita bisa setting untuk tipe apa gambarnya, atau juga bisa kita kompres gambarnya supaya penyimpanan tidak cepat penuh. Di sini kita panggil img bitmap, terus compres. Nah, di sini kompres, kemudian kita panggil gambarnya. Di sini berupa bitmap, di sini kompres format. Nah, di sini kita setting formatnya. Di sini saya menggunakan JPEG. Kemudian di sini quality-nya kita menggunakan 100 ya, karena harusnya dia nggak terlalu besar gambarnya. Di sini output streamnya kita, karena tadi kita telah menyeting BAOS, kita panggil BAOS seperti itu. Kemudian kita bisa jadikan gambarnya ini menjadi BAOS to byte array. Nah, kita jadikan BAOS-nya ini menjadi array. Nah, kemudian di sini kita bisa panggil ref put byte. Kita panggil img-nya, nanti jadi si byte dari image ini dimasukkan ke sini. Nah, kemudian di sini kita bisa menggunakan pengembalian nantinya ya. Salah ya. Di sini di luar kita bisa menggunakan pengembalian nantinya ketika gambarnya berhasil diimpor. Nanti kita akan tarik kembali gambarnya agar bisa ditampilkan di profile si user. Sini add complete listener. Oke. Sini kita membuat sebuah pengkondisian if it salah ya, Ctrl Z, complete listener. Oke. Sini kita menggunakan if it add on complete listener. Harusnya di sini muncul ya, muncul untuk ininya dia. Coba Oke, nah di sini if it is successful, maka dia akan dikembalikan.
kita panggil ref download URL add complete listener. Di sini kita ganti jadi task. Nah, di sini task dot result dot let. Nah, di sini kita URI, kemudian img bitmap sama dengan URI. Sorry, di sini img URI sama dengan URI. Kita binding img profile set bitmap. Nah, di sini kita panggil img ini kayaknya salah ya, di sini U-nya kecil guys. Nah, img bitmap, di sini img bitmap ya. Nah, ini kenapa merah? Karena kita belum menambahkan public ininya, private-nya. Kita control klik, kita bisa create local variable. Tadi kemana dia img? Di sini ya, di atasnya ya harusnya ya. Di sini kita buat let init var img URI tik 2 URI. Seperti ini. Nanti dia di bawahnya udah nggak merah lagi. Nah, sudah nggak merah ya. Kemudian selanjutnya kita akan setting. Nah, ini kan ketika filenya sudah disimpan ke directory, kemudian kita balikan lagi, kita ketika sukses kita ambilkan kembali untuk URI-nya agar dia di setting menjadi image profile seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan setting untuk button save-nya, untuk meng-save nama atau display name, dan juga untuk save image-nya seperti itu. Selanjutnya kita akan setting dulu ya untuk defaultnya ketika gambarnya belum di-upload atau si user belum menambahkan gambar, kita akan menampilkan gambar default. Nah, di sini di bawah sini, di bawah mengcondition user, kita buat mengcondition baru if user dot foto URL tidak sama dengan null. Di sini seperti kita harus menggunakan null label. Di sini kita bisa setting menggunakan, kok di sini dia merah ya? User, deh. Kita di sini menggunakan Picasso untuk ngeload gambarnya. Kita bisa panggil Picasso-nya Picasso dot get load, kita load user foto URL. Nah, di sini kita bisa foto URL, di sini into binding image profile. Nah, kemudian di sini else. Nah, jadi kalau misalkan gambarnya ada, dia ditampilin. Kalau misalkan gambarnya nggak ada, dia akan menampilkan gambar default seperti itu. Kita
sama seperti tadi, picasso.get.load. Nah, tapi di sini bedanya, di sini kita menggunakan path atau URL. Kita bisa cari dulu untuk gambar defaultnya. Di sini cari user image. Oke, kita bisa panggil, misalkan ya, kita bisa panggil ini. Kita open image in new tab, kemudian kita bisa copy, kemudian kita balik lagi ke project, kita pastekan di sini, kemudian di sini .into binding image profile, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan setting tombol ininya, tombol save ya. Oke, kita akan membuat ini. Tapi saya di sini masih merasa janggal di sini usernya, kenapa dia pakai tanda tanya? Oh iya, saya tahu. Ini salah ya, kita salah penaruhan, salah tempat. Ini kita bisa cut dulu yang if ini, dari if sampai penutupnya kita masukkan di bawah sini. Nah, jadi usernya dia tidak perlu menggunakan label. Kemudian di sini sekarang kita bisa membuat membuat sebuah tombol. Sini button save, kita binding btn save dot set on click listener. Kemudian maaf ya, saya lagi nggak enak badan jadi nggak flu. Kemudian kita setting dulu untuk gambarnya. Kita buat file image, namanya when img URI is initialized to img URI. Oke. Jika user foto sama dengan 0, nah di sini kita membutuhkan label. Dia kita tampilkan dengan cara URI parse, kita tampilkan ke ini gambar yang tadi, gambar defaultnya. Kita copy, sini kita copy ya, copy lagi, Ctrl C, di sini kita Ctrl V. Kemudian else kalau misalkan fotonya ada di sini, kita menggunakan user foto URL, seperti itu. Ini untuk image-nya. Kemudian selanjutnya kita set untuk namanya. Kita panggil file name sama dengan edt name text to string. Oke, di sini kita kasih pengkondisian if name is empty. Nah, kita buat pesannya. Jadi kalau misalkan name-nya belum diisi dan kita klik tombol save, dia tidak akan bisa save, dia harus mengisinya dulu. Sini kita binding edt name dot error. Nah, sini sama dengan errornya adalah nama belum diisi. Nah, kemudian
Sini kita buat fokusnya binding edit name, request fokus. Kemudian sini kita return di sini. Returnnya akan kita ubah ya, biar dia kan karena set on click listener itu banyak di sini. Jadi biar nggak bentrok, di sini kita ganti jadi btn save. Nah, jadi ganti jadi btn save. Oke, seperti itu. Kemudian selanjutnya ini untuk nama udah kelar. Kemudian di sini kita akan update datanya. Kita akan update di sini, update datanya. Kita panggil user profile change request dot builder. Oke, di sini set display name dari nama, di sini name tuh, kemudian set foto URL URI dari image, kemudian dot build. Nah, di sini kita juga akan menampilkan ketika berhasil, dia akan menampilkan sebuah toast user update profile. Di sini IT karena di sini masih bawaannya IT. Terus add complete listener. Nah, di sini kita ganti task biar nggak bentrok. Tadi kalau tadi IT, di sini task. Kita panggil task threshold. Kita kasih pengkondisian if tasknya berhasil, task is successful. Nah, dia kita buat dulu variabel toast. Kemudian kita panggil toast. Kita buat dulu toastnya biar langsung muncul ya. Toast. Nah, sini kita buat variabel baru val toast sama dengan. Nah, di sini make activity. Nah, kemudian sini adalah data berhasil disimpan. Nah, ini ngalangin ya. Kita close dulu. Kemudian kita hapus dulu ini. Toast dot gravity dot kita set gravity center vertikal 3,0,0. Kemudian kita tampilkan toastnya dengan show. Oke. Selanjutnya jika error kita else, kita buat toast lagi. Nah, di sini dari activity. Nah, di sini kita menggunakan bawaan, hapus kita IT. Oh iya, saya lupa, di sini sudah tidak IT lagi. Kita buat seperti ini. Lihat tadi menggunakan task exception message. Nah, dia pasti minta tanggal label. Oke, seperti ini. Kemudian sudah selesai ya ini.
masih ada yang merah di sini. Sepertinya dia minta no label, sorry. Oke. Sampai sini sepertinya sudah berhasil ya. Sudah, kita akan coba running. Kita tunggu sebentar. Kita coba running ya teman-teman, apakah berhasil ataukah tidak. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Si proses Gradle. Coba login dulu ya menggunakan email yang telah terdaftar kemarin, rival@gmail.com, kemudian passwordnya 1-6. Kemudian kita login. Nah, dia berhasil login. Nah, dia ketika kita belum setting untuk foto profilnya, dia akan menampilkan default seperti ini. Kemudian ketika kita klik, oh dia keluar ya. Kita running ulang tutorial Firebase. Ini ya. Di sini kita masukkan rival@gmail.com dan 1234556. Kita login. Kita klik sini. Oh, sepertinya ada yang kurang ya. Kita lihat, kita coba running kembali ya. Jadi sepertinya saya tahu masalahnya ada di mana. Di sini kita coba login rival@gmail.com, kemudian 1234556. Kita login. Karena tadi ini ya tidak bisa, itu kita harus uninstall dulu aplikasi yang sebelumnya pernah diinstal, kemudian kita install kembali seperti itu. Nah, ketika kita klik ini nanti harusnya diminta permission. Ini untuk emulatornya memang seperti ini ya fotonya. Kita klik foto dan kita klik centang di sini. Nah, dia akan berubah. Kemudian kita set namanya di sini, ganti Muhammad Rival misalkan. Kemudian kita klik save. Oke, data berhasil disimpan. Kemudian kita bisa balik lagi ke Firebase untuk mengecek apakah datanya berhasil disimpan. Nah, jadi di sini sudah ada folder image user dengan foto rival@gmail sebagai nama fotonya, nama foto profil. Nah, seperti itu. Jadi sekarang kita telah berhasil untuk menyimpan gambar di Firebase. Kemudian di sini seperti yang telah kita ketahui, ketika kita klik back, nah di sini kita klik back, ketika kita buka lagi aplikasinya, dia akan masuk lagi ke halaman login. Jadi sekarang kita akan membuat sessionnya agar ketika kita login, ketika keluar aplikasi, ketika kita masuk lagi, dia tidak perlu login ulang seperti itu. Oke, sekarang kita bisa masuk ke login activity karena di sini kita akan membuat tampilan loginnya. Ketika sudah login, kita tidak perlu login kembali ya. Dia akan langsung masuk. Di sini kita tuliskan on start. Oke. Kemudian kita buat pengkondisian if user if out user tidak sama dengan 0. Nah, ini merah ya. Kenapa nih merah? Karena kita belum memanggilnya di public di sini. Oke, di sini sorry, maksud saya current user bawaan.
tidak sama dengan 0 sini, maka kita panggil start activity intent kita panggil is to main activity titik-dua class.java, kemudian kita buatkan toast di sini, toast. Nah, di sini toastnya adalah is, karena kita di activity. Di sini selamat datang, kita panggil ya, pakai email aja ya, kita panggil selamat datang current user, panggil out current user dot kita panggil name atau email saja, email. Oke, seperti ini. Oh, dia merah ya. Oke, sorry, ternyata di sini salah ya, harusnya firebase out dot get instant current user, nah baru email. Oke, kemudian kita akan running ulang, kita akan coba, kita back. Nah, jadi dia sudah otomatis ini ya, login ya. Di sini sudah otomatis login dan dia sudah menyimpan nama yang tadi kita input dan gambar yang telah kita foto tadi. Nah, ketika kita back, dia akan terus seperti ini. Ketika kita close dari recent application-nya, ketika kita buka lagi, dia akan otomatis masuk ke dalam akun yang sudah di login sebelumnya. Oke, cukup rumit ya pembahasan kita hari ini. Jika teman-teman masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan di kolom komentar atau bisa DM saya di Instagram. Untuk source code-nya nanti insya Allah menyusul. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk membantu channel ini agar semakin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.